sahabat, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini masih bersama Pak Susiswo akan mempelajari mengenai imperialisme di Indonesia. Baik, sebelum membahas materi lebih lanjut, saya sampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu siswa dapat menjelaskan 1. Pengertian imperialisme dan kolonialisme. Yang kedua, latar belakang terjadinya imperialisme. Yang ketiga, imperialisme Portugis di Indonesia. Yang keempat, imperialisme Spanyol yang berlangsung di Indonesia. Baik, untuk yang pertama materi pengertian imperialisme. Imperialisme berasal dari bahasa Latin yaitu imperir yang artinya memerintah. Pelaksanaan imperialisme itu dilakukan oleh negara-negara besar di Eropa yaitu Portugis dan Spanyol. Kemudian di dalam pelaksanaan di negara imperialisme, mereka menerapkan suatu sistem eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kalau tadi saya jelaskan mengenai pengertian imperialisme berasal dari asal kata yaitu bahasa Latin, sekarang penjelasan imperialisme secara luas yaitu kebijakan atau tindakan suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya melalui penjajahan, dominasi politik, ekonomi, budaya terhadap wilayah atau negara lain. Pelaksanaan ini berlaku di negara-negara Asia dan Afrika oleh negara-negara Eropa. Pembagian imperialisme atau jenis-jenis imperialisme bisa dibedakan berdasarkan sudut pandang yang kita lakukan. Misalkan pertama berdasarkan waktu, imperialisme terbagi imperialisme kuno dan imperialisme modern. Sedangkan berdasarkan motif atau tujuan ada imperialisme politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk imperialisme berdasarkan waktu terbagi imperialisme kuno itu pelaksanaannya sebelum revolusi industri di Inggris. Kemudian tujuannya adalah 3G yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Pelaksananya adalah negara-negara Portugis dan Spanyol. Sedangkan imperialisme modern adalah imperialisme berdasarkan setelah revolusi industri di Inggris. Pelaksanaannya adalah negara Inggris. Tujuannya tidak 3G lagi, namun untuk pemasaran barang, kemudian mencari produk-produk dari bahan baku industri, kemudian juga untuk melaksanakan kegiatan industrialisasi. Sedangkan berdasarkan motifnya, imperialisme itu terbagi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Pelaksanaan imperialisme itu nanti menyesuaikan motifnya masing-masing. Kalau dalam bidang politik, ya nanti bertujuan untuk menguasai politik suatu negara tersebut. Bidang ekonomi mengeksploitasi kekayaan dari pribumi. Sedangkan bidang budaya menerapkan atau mempengaruhi budaya di masyarakat tersebut. Ada beberapa latar belakang imperialisme, diantaranya yang pertama jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan tentara Islam yaitu Turki Utsmani pada 1453. Yang kedua, penemuan dan perkembangan baru dalam bidang teknologi perkapalan. Yang ketiga, munculnya teori bumi bulat oleh Kopernikus. Yang keempat, buku catatan perjalanan Marco Polo. Sedangkan yang kelima, dorongan 3G yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Jatuhnya Konstantinopel, Sultan Mehmed II mempersulit perdagangan untuk orang-orang Eropa, sehingga orang-orang Eropa mencari jalur perdagangan baru di Asia. Penemuan teknologi pelayaran juga mendorong terjadinya imperialisme karena penemuan kompas, teleskop, peta dunia mempermudah pelayaran orang-orang Eropa ke dunia timur. Yang berikutnya adalah teori bumi bulat. Ini mendorong terjadinya pelayaran ke dunia timur untuk semakin memperlancar kegiatan imperialisme yang dipelopori oleh Kopernikus membuat teori bahwa bumi itu bulat. Latar belakang berikutnya adalah catatan dari Marco Polo. Dengan catatan tersebut mendorong para peneliti-peneliti atau tokoh-tokoh pelayaran untuk membuktikan kebenaran dari berita yang disampaikan oleh Marco Polo. Yang terakhir, motivasi yaitu dorongan 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Semangat mencari rempah-rempah, kemudian pelaksanaan perang salib, dan juga penyebaran agama Nasrani mendorong orang-orang Eropa seperti Spanyol dan Portugis untuk
memperlancar kegiatan imperialisme. Pelaksanaan imperialisme Spanyol, Portugis di Indonesia akan kita bahas sebagai berikut. Imperialisme Portugis dipelopori oleh Alfonso Abuque ketika menguasai Selat Malaka tahun 1511. Kemudian disusul 1512 Portugis mengirim Abro ke Maluku. Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate untuk melancarkan imperialismenya. Imperialisme Portugis dengan monopoli perdagangan rempah-rempah, melakukan intervensi kekuasaan dan penyebaran agama. Imperialisme Spanyol dipelopori oleh Magalhães. Berdasarkan perjanjian Tordesillas, mereka melakukan pelayaran ke dunia barat, termasuk di negara-negara Amerika, dan mereka mencapai Filipina terlebih dahulu, lebih belakang daripada bangsa Portugis. Ketika mereka sampai ke Maluku, mereka berbenturan dengan orang-orang Portugis sehingga terjadi pertempuran di mana orang-orang Spanyol mendukung kerajaan Tidore. Dalam pertempuran itu terjadi kesepakatan melakukan perjanjian Saragossa, di mana pihak Spanyol nanti harus menyingkir dari Maluku ke Filipina. Demikian materi mengenai imperialisme di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan sukses selalu.